Nah, suatu saat beliau bermimpi dan harus bergegas lah. Ya apa? Mengajak istrinya yaitu Siti Hajar dan anaknya itu pindah ke kemana? Ke Mekah ya, dari Palestina itu. Nah, menempuh perjalanan yang sangat jauh dan sampai di padang yang tandus gitu ya. Pada yang tandus yang tak berpenghuni ya, yang nggak ada air, nggak ada pohon, nggak ada makanan, minuman dan sebagainya. Ya sampai di sana dan terus sampai akhirnya Nabi Ibrahim itu hendak meninggalkan istri dan anaknya ketika sampai di lembah Mekah itu ya. Maka ketika Nabi Ibrahim mau hendak meninggalkan anak dan istrinya di tengah padang pasir yang tidak ada penghuni manusia satupun, yang tidak ada persediaan makanan dan minuman, juga tidak ada yang diharapkan. Tetapi Nabi Ibrahim tetap akan meninggalkan anak dan istrinya. Nah, ketika ditanya, "Wahai suamiku Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di padang yang tandus ini yang tidak ada apa-apanya?" Itu ucapan itu sampai 3 kali disampaikan oleh istrinya itu, Siti Hajar. Ya. Dan Ibrahim tidak menoleh. Dan yang sampai yang berikutnya barulah dia menjawab, Nabi Ibrahim ini dengan sedikit nengok sedikit bukan berbalik arah, tapi menengok sedikit bahwa ketika ditanya oleh Siti Hajar, "Ya suamiku, apakah ini perintah dari Allah?" Maka beliau menjawab, "Betul, ini adalah perintah dari Allah." Maka seorang Siti Hajar ketika mendengar itu ada perintah dari Allah, maka beliau berkeyakinan bahwa kalau ini perintah Allah, aku ditinggalkan dan anakku di tengah padang pasir yang tandus ini, maka Allah tidak akan membiarkanku sengsara. Dan begitulah yang terjadi. Maka Nabi Ibrahim meninggalkan ya istrinya dan anak yang kecil itu, Ismail yang kecil itu, di tengah padang pasir yang tanpa perbekalan apapun. Dan disitulah yang dikatakan bahwa ketika akhirnya ditinggalkan dan kemudian perbekalan bahkan airnya sudah menipis ya, untuk minum saja nggak ada, maka Ibunda Siti Hajar itu bolak-balik sampai 7 kali ya. Mencari apa? Mencari sumber air ya. Bolak-balik mencari sumber air dan pada airnya sampai 7 kali dari Safa ke Marwah ya. Dan ternyata tidak menemukan sumber air itu ya. Dan bahkan ternyata yang terjadi apa? Dari situlah Allah berikan satu kemuliaan bahwa ya di bawah ya jari kakinya Ismail yang kecil itu muncul sumber air jam-jam. Nah, itulah sebuah keberkahan ya, usaha yang dilakukan oleh